Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Markas Ngaji yang sama berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali dars kita. Dan insyaallah pada pertemuan yang sekarang kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah dari berwudu. Di sini kita bisa baca ya para jemaah sekalian, wa sunanuhu asyaratu asya. Sunnah-sunnah dari wudu itu ada 10. 10 penulis dari buku ini hanya menyebutkan 10 ya. Karena melihat dari ukuran buku ini yang kecil, ya memang tujuannya untuk dihafalkan. Namun sebenarnya ada banyak dari sunnah-sunnah wudhu tersebut dan kita cukupkan saja dengan 10 sesuai dengan apa yang tertulis pada buku ini. Yang pertama para jemaah sekalian yaitu adalah at-tasmiyah. Yang dimaksud dengan tasmiyah di sini adalah membaca bismillah. Yaitu ketika Anda ingin memulai wudhu, ketika Anda ingin mengusap kedua tangan Anda, maka pada saat itu juga Anda mengucapkan bismillah ya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat membutuhkan air dan tidak mendapatkan air untuk berwudu, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil sebuah bejana yang berisi air sedikit, kemudian beliau mencelupkan tangannya, lalu keluarlah air dari sela-sela jari beliau dan beliau mengatakan tawaddau bismillah, berwudulah bismillah ya. Yang maksudnya adalah berwudulah sambil mengucapkan bismillah. Namun para jemaah sekalian, jika kita lupa mengucapkan bismillah, maka beberapa ulama mengatakan bahwa tidak mengapa untuk mengqadha ya. Ya, tidak mengapa untuk mengucapkan bismillah di pertengahan wudhu. Tapi bukan hanya bismillah kita katakan ya. Kita mengucapkan juga bismillah awwalahu wa akhirahu. Ya. Para ulama mengatakan juga, namun ketika selesai ya wudhu dan lupa baca bismillah, maka tidak harus ya, bahkan tidak dianjurkan untuk membaca bismillah di akhir wudhu karena memang sudah selesai. Berbeda dengan makan ya. Kalau kita lupa bismillah ketika makan, maka ketika kita masih sementara makan, kita bisa mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Dan ketika kita ya setelah selesai makan dan kemudian ingat bahwa kita meninggalkan bismillah, maka kita juga mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Apa bedanya dengan wudu para jamaah sekalian ya? Wudu ya atau yang asalnya telah selesai, maka tempat bismillah itu telah juga selesai. Berbeda dengan makan ya. Ketika kita selesai makan dan lupa baca bismillah, maka ada tujuan kita mengucapkan bismillah di akhir makan kita, yaitu agar syaitan memuntahkan makanan yang telah dia makan bersama kita ketika kita makan dan lupa mengucapkan bismillah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ini para jemaah sekalian bukan hanya disunahkan pada saat berwudu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Ya, semua hal-hal penting ya, dzibal ya, yang membuat kita berpikir ya, semua hal penting la yubda'u fihi bismillah, maka yang kemudian tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar ya, maka dia urusan itu akan terputus dari taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya hal-hal penting ini termasuk juga dalamnya adalah ibadah dan meskipun itu bukan ibadah ya. Misalnya kita ingin membeli rumah ya, yang di mana memang membeli rumah itu adalah sesuatu yang penting, maka kita ketika melakukan akadnya kita bilang bismillah ya.
Tapi para ulama juga mengatakan bahwa ada beberapa ibadah ya yang tidak dianjurkan untuk melakukan bismillah seperti sholat ya. Ya, sebelum sholat bilang bismillah ya tidak. Atau haji ya atau zikir ya seperti itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya hal-hal penting tersebut menurut dia, tapi itu adalah hal yang haram ya atau hal-hal yang makruh maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Kemudian para jamaah sekalian, kita pindah ke sunnah yang kedua yaitu waslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina ya. Yaitu adalah mencuci kedua telapak tangan qabla idkhalihima fil ina sebelum kita memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana. Para jamaah sekalian ya, mencuci kedua tangan ya. Itu adalah sesuatu yang sunnah secara umum. Namun kalau kita ragu bahwa tangan kita eh, ada kemungkinan ya kotor terkena najis ya maka kita dianjurkan untuk mencuci kedua tangan tersebut di luar bejana ya misalnya kita mau berwudu ya dari sebuah timba ya dan bukan air yang mengalir dari keran misalnya maka kita dianjurkan untuk mencuci kedua tangan kita dulu ya sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam timba ya ke dalam bejana. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza stayqadha ahadukum min naumih ya jika kalian bangun dari tidur kalian fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha maka janganlah kalian memasukkan ya menyemburkan kedua tangan kalian ke dalam sebuah bejana yang berisi air sebelum kalian mencuci kedua tangan kalian sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam itu menginap. Ya. Dahulu para jemaah sekalian ketika orang sering ya tidak mendapatkan air atau sulit mendapatkan air, maka mereka mencukupkan dengan eh, membersihkan kotoran mereka dengan cara menggunakan batu atau istijmar atau sekarang mungkin bisa dikatakan dengan tisu ya. Eh, Bahkan sampai sekarang masih ada. Nah, ketika datang musim panas ya, ketika datang musim panas otomatis maka ada bagian tersebut juga ikut berkeringat. Dan ketika itu berkeringat maka ada kotoran-kotoran yang menempel pada keringat tersebut dan akhirnya berpindah tempat. Maka kemungkinan saja ya tangan itu bisa masuk ke situ ya. Tangan itu bisa memegang daerah tersebut yang dimana dia tidak ketahui karena dia sedang tidur. Olehnya dianjurkan ya, bukan wajib dianjurkan untuk mencuci kedua tangan tersebut ya karena masih ragu ya apakah najis atau tidak maka dianjurkan. Namun jika dia yakin ya sebelumnya para jamaah sekalian ini di lafaz hadis disebutkan tidur ya tidur. Namun para ulama mengatakan bahwa sebab dari kita dianjurkan untuk tetap mencuci kedua tangan kita di luar bejana yaitu karena ada keraguan-raguan akan tangan kita apakah dia kotor atau tidak. Olehnya para ulama membawa ya melihat sebab ini dan mengatakan bahwa bukan hanya pada saat tidur ya, bahkan pada hal-hal yang lain yang dapat ya membuat kita ragu apakah tangan kita itu kotor ya terkena najis atau tidak. Misalnya kerja di tempat-tempat yang kemungkinan ada najis ya seperti itu. Eh, Namun kalau kita yakin para jemaah sekalian bahwa tangan kita tidak kotor, maka tidak mengapa kita langsung untuk memasukkan ke tangan kita ke dalam bejana dan memulai wudhu kita dan langsung mengusap kedua telapak tangan. Namun kalau kita yakin bahwa eh, tangan kita itu kotor para jamaah sekalian dan najis, maka diharamkan untuk memasukkan tangan ke dalam kedua bejana sebelum kita mencuci 3 kali. Ya, tidak 1 kali, tidak 2 kali, tapi 3 kali. Karena dalam hadis disebutkan 3 kali. Olehnya kita keluar dari kewajiban tersebut. Ya, kalau memang itu adalah sesuatu yang wajib karena tangan kita kotor. Atau keluar dari pensyariatan tersebut. Kalau misalnya tangan kita ragu ya. Apakah tangan kita kotor atau tidak. Dengan melakukannya sebanyak 3 kali. Dengan melakukannya sebanyak 3 kali. Para ulama juga mengatakan bahwa bukan hanya air wudhu ya yang eh, di di cover oleh hukum ini, namun
Begitu pula dengan makanan-makanan yang basah ya. Makanan-makanan yang basah, makanan secara umum yang basah, kita dianjurkan juga untuk mencuci tangan kita di luar ketika kita yakin bahwa kita ragu kalau tangan kita terkena najis. Kalau tangan kita ya kita yakin bahwa tangan kita itu adalah terkena najis, maka diwajibkan bagi kita untuk mencuci kedua tangan kita di luar makanan tersebut ya, cuci di bejana lain atau cuci di air keran yang mengalir. Para jamaah sekalian, kita pindah ke yang ketiga, yaitu al-madmadah wal istinsyaq. Ya, al-madmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut, dan al-istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa kita katakan memasukkan air ke dalam hidung para jamaah sekalian? Karena asal sunnah ya, bisa didapatkan dengan hanya memasukkan air. Ya, misalnya memasukkan air ke dalam mulut, kita bisa mendapatkan sunnah ini ketika sudah mendapatkan sunnah ini ketika kita hanya memasukkan air ke dalam mulut ya, meskipun airnya itu tidak dikumur-kumur ya, dan ditelan ya. Namun sempurnanya para jamaah sekalian yaitu kita lakukan madmadah ini ya dengan cara berkumur ya. Begitu juga dengan al-istinsyak ya, memasukkan air ke dalam hidung itu memasukkan saja ya, tidak mesti dikeluarkan dan tidak mesti sampai ke pangkal hidung. Namun yang paling sempurna adalah memasukkan air ke dalam hidung ya dengan menghirupnya ya, menghirupnya. Kemudian dikeluarkan dengan cara istinsar, yaitu dengan cara dihembuskan ya, dan itu adalah cara yang paling utama para jamaah sekalian. Kemudian para jemaah sekalian, kita lihat di sini madmadah dan istinsyak adalah sesuatu yang disunahkan. Ya, sesuatu yang disunahkan. Namun kita tetap melakukannya karena para jemaah sekalian beberapa madhab seperti madhab Hambali mewajibkan al-madmadah wal istinsyak karena mereka menganggap bahwa al-madmadah wal istinsyak yaitu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung merupakan bagian dari membersihkan wajah, dan wajah merupakan bagian dari anggota tubuh. Namun beberapa madhab juga tidak mewajibkan hal tersebut seperti halnya dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Para jamaah sekalian, kita lihat dia di sini adalah sunnah dan tidak wajib. Tapi para fuqaha madhab kita, madhab Syafi'i mengatakan bahwa at-tartibu mustahab ya. Jadi harus kumur-kumur dulu, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Meskipun dia adalah sunnah, namun diberi nama mustahab ya, mustahab yaitu berhak untuk diurutkan ya, berhak untuk diurutkan. Jadi kumur-kumur dulu ya, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung. Para jemaah sekalian ya, kita setelah menyebutkan 4 ya, 3 dari sunnah-sunnah wudhu ya. Pertama tasmiyah ya, mengucapkan bismillah. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur dan menghirup air tersebut. Dan itu semua adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mereka mengatakan bahwa tujuan dari hal tersebut adalah untuk kita mengetahui sifat air tersebut ya, apakah air tersebut adalah air yang suci atau najis ya, dengan cara mengetahui sifat-sifatnya, yaitu dengan disentuh, dirasah, dan dicium. Dan kita tahu bahwa di antara hal-hal yang merubah air dari suci menjadi najis adalah jika terkena najis dan salah satu dari sifat yang 3 itu berubah, yaitu adalah warna, rasa, dan bau. Mungkin sampai sini saja para jamaah sekalian. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke sunnah-sunnah yang nomor 5 dan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.